dosa-dosa tersebut dan dia tinggalkan lingkungan-lingkungan yang dapat membawanya terjerumus kembali ke dosa tersebut, sahabat-sahabat yang dapat menjerumuskannya kembali ke dosa tersebut, dia tinggalkan segala faktor yang dapat menyebabkannya kembali terjerumus kepada dosa tersebut. Di situ bukan niat putus silaturahim, tapi untuk menyelamatin diri Anda dulu dah. Anda hari pagi putih, malam udah hitam lagi. Paginya putih lagi, malamnya hitam lagi. Daripada begitu, mendingan Anda berhenti dulu untuk bergaul dengan. Karena bergaul dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan dosa itu malah haram. Kecuali kita punya iman yang kuat dan kita ukur diri kita sendiri deh, bisa tidak menahan derasnya ajakan dosa atau maksiat dari kawan-kawan kita itu. Nah itu yang kedua, satu rasa penyesalan, kedua itu meninggalkan seluruh dosa dan hal-hal yang berkaitan atau mengajak sehingga kita terjerumus lagi ke dosa tersebut. Nah yang ketiga, al-azmu ala la ya'uda ila dhunubi ma'ash. Al-azmu, tekad, komitmen yang kuat dalam hati kita tidak akan melakukan dosa tersebut lagi seumur hidup. Misalnya urusannya besok kita tercemplung lagi, Pak, urusan lain lagi, taubat lagi. Udah tiga-tiganya nih, udah menyesal, udah ditinggalkan, sudah niat, besoknya tercemplung lagi, taubat lagi. Terus taubat. Karena yang dibisikkan setan kepada kuping kita itu, udahlah hari ini maksiat, besok taubat, besok maksiat, udah maksiat aja terus, besok juga maksiat lagi, taubat sekarang. Lah itu bisikan setan, Pak. Al-ta'ayyus namanya, putus asa dari rahmat Allah. Nanti setan bisikannya seperti itu, udahlah enggak usah lagi taubat, hari ini dengki, besok astagfirullah saya dengki tadi. Hari ini suuzon, langsung istighfar lagi, astagfirullah, besok suuzon lagi. Hari ini merasa ingin dihormati, kemudian istighfar terus. Tahu? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun berkali-kali kita melakukan kesalahan. Ini penting sekali. Jadi taubat itu menurut Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad bukan mengucap astagfirullah, tapi adanya rasa di dalam hati kita, menyesali dengan hati dan menjauhi segala hal-hal yang dapat menjerumuskan seorang tersebut kepada maksiat. Ketiga, bertekad agar tidak mengulangi maksiat tersebut. Jika dosa-dosa tersebut berkaitan dengan Allah, itu gampang. Allah itu maha terbuka. Yang susah itu, Pak, kalau kata orang rada angel, itu bahasa Jawa, rada susah, rada sulit. Itu jika dosa-dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak kita sesama manusia. Itu yang susah. Kita pernah balik uangnya misalnya, atau dosa kita pinjam uang tidak balikin lagi itu 10 juta, orang ini sudah tidak tahu kemana. Gimana caranya? Kalau kita pernah hutang sholat sama Allah, kita bisa bodoh, kapanpun boleh, habis subuh boleh, bodoh sholat wajib, Pak. Masih muda saya, dulu sering sholat subuh, habis subuh sholat 10 kali asal sanggup boleh itu, Pak. Habis asar, dulu asar, saya udah lupa berapa puluh kali saya itu nggak sholat asar waktu muda. Saya ini baru ingat-ingat sholat udah tua ini aja. Mau dikodok, gampang, apapun mau dikodok, semampu kita dengan niat kodok, berapa kali diulang dengan mampuan kita, itu boleh. Dan Allah selalu membuka pintunya. Yang repot ini, jika kesalahan yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak manusia. Dulu saya nanya, Kiai, kalau kita dulu pernah menzalimi seseorang, baik harta atau harga dirinya. Harta mungkin kita pernah makan hartanya tanpa seizinnya. Harga dirinya mungkin kita pernah fitnah dia di belakang kita, atau kita jelek-jelekan kita. Itu harus minta maaf. Tapi orangnya sudah tidak tahu di mana, apa di Papua, apa di Brunei, apa di Amerika, apa masih hidup orangnya.
Bagaimana cara membalikan uangnya itu Pak Kiai? Jawaban Kiai itu dua. Satu, jika kesalahan yang kau perbuat terhadap saudaramu itu berkaitan dengan harga dirinya, satu cara, bacakan Fatihah sebanyak-banyaknya dan sesanggup engkau, dan kirimkan hadiahnya itu kepada si orang yang terzolimi itu. Mau dimaafin atau enggak, tapi kita sudah lihat itu Allah yang maha kuasa, Allah yang berkehendak nanti, Allah yang sidang nanti kita. Tapi etikat baik kita, niat baik kita sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika yang kita zolimi dari saudara itu berupa harta? Nah, ini kan penting. Jangan sampai kita ibadahnya banyak, nanti ketika dihisab di sana itu ibadah kita itu pahalanya itu dipindahkan untuk orang yang pernah kita zolimi. Kan ada tuh hadisnya. Ada orang datang dengan pahala puasa, pede dia tiap hari puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Daud puasa Daud. Duhanya luar biasa, itu di atas 4 rakaat duhanya. Witirnya, tahajudnya, ada di pede di hadapan Allah kan. Jamaahnya tidak pernah ketinggalan dari masjid. Waktu di hadapan Allah, ente bawa pahala puasa, bawa pahala haji tiap tahun, tapi ente pernah zolimin saudara ente. Akhirnya pahala orang tersebut diambil dan dipindahin sampai kepada orang yang dizolimi. Pahala puasanya dipindahin, pahala zakatnya dipindahin, pahala hajinya dipindahin. Kalau pahalanya sudah habis, bagaimana? Dosa orang yang dizolimi, yang terzolimi itu dipindahkan kepada orang yang menzolimi, sampai ujungnya masuk ke neraka Allah. Waliyadu bil. Nah kita ini kan mungkin itu saya tidak tahu. Mungkin dulu di masa jahiliyah atau ketika kita belum mengenal Allah, pernah kita mengambil hak orang lain tanpa izinnya atau menzolimi orang lain lewat sisi hartanya. Bagaimana cara mengembalikannya? Diingat berapa harta yang pernah kita ambil. Lalu bagaimana caranya? Kita sudah nggak tahu, orang itu 30 tahun yang lalu, tapi saya masih ingat berapa jumlah hartanya. Seandainya jumlah hartanya itu 500.000, seandainya, maka 500.000 itu kita sedekahkan ke masjid atau yatim piatu dengan niat, ya Allah, ini taubatku, aku sungguh-sungguh ingin meminta maaf kepada si fulan, tapi aku tidak tahu dia ada di mana sekarang. Kontak HP-nya sudah nggak ada, aku pun sudah pindah keluar kota, tapi aku sekarang ingin taubat. Itu masih mengganjel di hatiku, ya Allah, aku sedekahkan 500.000 ini, masukkan ke dalam masjid, niatkan pahalanya untuk si fulan. Diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya, itu semua nanti kehendak Allah. Gitu ya Bapak Ibu. Seandainya ya Allah, dulu saya pernah zalim sama seseorang, pernah mengambil uang dia 1 juta dan saya balikin, tapi sekarang saya udah tobat, saya ingin dekat sama, tapi hal yang satu itu ganjel di hati saya, ya Allah. Sedangkan penghasilan saya sekarang sedikit sekali, buat makan sehari-hari saja sudah cukup. Bagaimana caranya, ya? Kalau tidak punya uang untuk mengganti harta orang lain yang pernah kita zolimi itu, Pak, bacakan Fatihah sebanyak-banyaknya kepada orang yang kita zolimi. Itu taubatnya kita jika berkaitan dengan makhluk sesama Allah. Itu taubat. Jadi taubat itu bukan ucapan hanya sekedar astagfirullah, tapi taubat itu batinnya, istighfar itu adalah adanya rasa penyesalan di dalam hati,
kemudian meninggalkan dosa tersebut dan segala faktor yang dapat menjerumuskan kita ke dosa tersebut. Ketiga, komitmen, al-azmu, tekad yang kuat, tidak ingin terjerumus ke dosa tersebut lagi. Nah, jadi bahkan kalau ulama-ulama sufi itu bilang ada namanya Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah. Kalau di Indonesia Sayyidah itu jadi Siti. Siti itu artinya Sayyidah. Kalau di Mesir Sidi, Sayyidi itu Sidi. Yang perempuan Sayyidati itu jadi Siti. Siti itu artinya Sayyidah. Sayyidah, tuanku, namanya Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah. Ini wali kekasih Allah dari perempuan. Beliau pernah bilang, istighfari yahtaju ila istighfari. Bacaan istighfarku itu astagfirullah, membutuhkan istighfar lagi, harus diistighfarin lagi itu. Karena ketika aku baca istighfar tapi aku tidak ingat Allah. Jadi istighfarku itu membutuhkan istighfar. Berbeda dengan istighfarnya Rasulullah. Kalau istighfarnya kita itu untuk menghapus segala dosa-dosa. Yang enak lagi itu baca sholawat. Kalau istighfar dia hanya meminta ampun. Kalau sholawat itu plus itu. Sallallahu ala Muhammad kandungannya itu meminta rahmat. Kandungan dari sallallahu ala Muhammad meminta ampunan kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad meminta rahmat, meminta ampunan dan meminta kemudahan hidup kita di dunia dan akhirat. Jadi baca sholawat itu memang sudah ya. Kalau istighfar kita tidak khusyuk tidak diterima. Harus khusyuk dan nasuha, benar ada rasanya. Kalau baca sholawat apa aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, yang dihafal lah. Yang pendek-pendek aja, tidak usah banyak-banyak. Yang paling pendek itu sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril itu. Satu salawat kandungannya pintu rahmat Allah terbuka, pintu maghfirah Allah terbuka, dan pintu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala terbuka. Itu keutamaan membaca salawat. Kalau istighfar ya baca, tapi semuanya dipakailah. Baca istighfar di salat, astagfirullah, plus ditambah perbanyak baca sholat. Nah kurang lebihnya cukup Pak? Cukup ya? Oh, kalau bisa saya jawab sekarang kalau Anda jadi PR buat saya tadi. Enggak, saya enggak usah pakai kita dekat. Jadi taubat itu berdasarkan ulama sana yang menamakan menyesal. Yang terjadi pada akan kita dapat pembahasan juga itu. Katanya taubat itu ada sholatnya, sholat taubat. Ini bagaimana biasanya? Bismillah, saya jawab ya. Salat taubat itu sebenarnya salat sunnah, sunnah mutlak. Tapi diniatkan untuk taubat. Aslinya itu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu kapan aja? Selain waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Habis ini kita salat sunnah mutlak itu boleh. Nah, salat sunnah taubat hanya saja dibedakan dia dilakukan di mana. Kebanyakan ulama menganjurkan dilakukan di malam. Kenapa di malam hari? Kondisi ini, kondisi sepi, suara jam saja bisa terdengar di malam hari. Begitupun kondisi psikologi seseorang. Ketika di malam hari suara hati kita itu bisa lebih terdengar. Kapan waktu seorang itu jujur kepada dirinya sendiri? Itu biasanya dalam keadaan sepi dan di malam hari, merenung. Suara hati, jujur, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu biasanya di malam hari. Makanya sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunat taubat. Caranya bagaimana? Gampang saja itu. Sorry, saya niat sholat taubat. Tidak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Asal
diniatkan di dalam hati. Kalau bisa bahasa Arabnya silakan usolli sunat taubah lillahi ta'ala. Allah. Kalau tidak hafal, ribet ibu-ibu, bapak-bapak, ya Allah saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah. Terserah mau baca Fatihah, setelah itu bacaan surat apapun boleh. Meskipun ada beberapa surat-surat pilihan yang sangat dianjurkan dibaca di dalam sunat taubat. Nah itu kalau guru sepupu yang dari Martapura itu dalam kitabnya Al-Imdad fi Awradi Ahli Bidah itu beliau memilih beberapa ayat yang dibaca di dalam rakaat pertama dan di rakaat kedua. Salah satunya itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha la'allakum tuflihun dan beberapa ayat. Nah kalau udah hafal ayat-ayat itu ya baca surat apa aja. Nah, yang penting dia tahu taubat. Enggak bisa kita kategorikan sholat itu dikatakan bagian juga untuk taubat. Taubat itu Kan tapi kan bukan pusat. iya. Jadi kalau ini yang dibahas di dalam kitab ini amalan batinnya. Bentuk realitas dari taubatnya itu bisa baca istighfar, bisa sholat taubat. Batinnya itu yang penting, Pak. Mau sholat taubat 1000 rakaat, kalau batinnya tidak ada penyesalan itu bukan dihitung taubat. Mau baca istighfarnya 100.000 kali, kalau dalam hatinya tidak ada penyesalan, tidak menetes air matanya, tidak ada rasa sedih karena melakukan dosa-dosa yang lalu, tidak ada niat ingin mengembalikan hak orang lain, sholat taubatnya 1000 rakaat, sholat istighfarnya 1000 kali, tidak akan masuk. Karena batinnya taubat yang dibahas di dalam kitab ini, batinnya itu kan. Jadi sholat taubat itu indikator aja. Saya zahirnya ini pakaian orang soleh, tapi batinnya belum tentu, Pak. Ini indikator, tapi batinnya belum tahu, Pak. Wah, jangan, belum tentu orang yang ada tatonya, belum tentu sekarang. Maaf, saya sebut namanya, yang bunuh, yang sekarang lagi heboh. Sekarang dia kondisinya diridhoi sama Allah, kita nggak tahu. Kita yang di sini ngomongin dia setiap hari, itu orang bingung mana kita ngomongin, dosa kita lupa, kita yang habis. Nah itulah pentingnya tasawuf. Karena kita nggak tahu, ada kisah dulu 99 orang dibunuh, ujungnya masuk surga. Dia nanya ke orang ahli agama, Kiai, ini kan di surga. Tapi bukan lapas, bukan kiai, saya sebut kiai lah, ahli agama. Saya sudah bunuh 99 orang. Kalau saya tobat diterima Allah. Nih kiai kurang ilmu kajian dirinya, hanya ilmu fikih saja. Kalau itu 99 nggak diterima tobat, ya udah sekalian 100 sama yang kiai dibunuh juga kiai. Ya tapi kalau orang tasawuf itu lebih yang dikenalkan itu sifat Allah yang maha baik, maha pengampun. Nah, taubat itu batinnya itu intinya itu adalah rasa penyesalan yang mendalam, kemudian meninggalkan segala faktor atau urusan yang berkaitan dengan dosa tersebut. Ketiga adalah komitmen untuk tidak melaksanakan dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arjana indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arjana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arjana indana min a'malina. Ya Allah, maghfirahmu lebih aku harapkan lebih besar daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan ketimbang amal-amal ibadahmu yang sedikit ini. Ya Allah, maghfirahmu, ampunanmu lebih besar dari dosa-dosaku, dan rahmatmu, kasih sayang terhadap kami lebih kami harapkan ketimbang amal-amal ibadah kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena kau benar Tuhan, kamu tak daging.